Cang. Ente ntar lebaran pulang kampung. Pulang. Hah? Pulang lah. Pulang. Pulang. Punya kampung memang ente. Iya sih. Ente punya kampung enggak? Gak ada, amannya digusur. Iya. Tapi Bener. iya, makanya kalau sekarang nih, Nah. ntar menjelang lebaran nih biasanya ada meme muncul tuh. Gimana? Bang Ben tuh. Gimana? Lu bikin salahnya di Jakarta minta maaf di kampung, ya kan? Itu biasanya tuh. Iya bener. Gitu, iya. Emang orang pada gak tahu diri. Salah gitu. Salah di Jakarta, lu minta maaf di kampung. Iya, itu begitu tuh saat. Iya bener sih, masuk akal sih. Bener. Terima kasih Bang Ben. Almarhum ya. Masya Allah. Kalau ada istri paling. Kalau ada sih Kampung istri ya. Kalau Jakarta ya udah pada gusur, udah pada jadi bangunan tinggi. Gitu. Alhamdulillah sih yang Itu ya. Iya Sat. Yang latihan bola di Iya tuh. itu Bang bener Ben Sat, lagi itu dong. bener itu. Nah, gitu ya. latihan mulu menang kagak. Haulnya di Senayan. Senayan. Iya. Canda mulu ngaji Tika bercanda mulu lu. Iya. Ngaji aja. Iya. Tapi kalau ini masih ada ya di Ada. masih ada ya? Di ibu ada, di bapak juga ada. Ya kadang ngejadwal juga. Maklum masih ada tanah sih tanah keluarga. Sekarang sih nempatin itu kakak dari ibu. Tapi keluarga. ente lahir di situ emang, maksudnya di Ya saya aneh mah lahir di Jakarta, tapi kan nasabnya kan Jawa semua. Gitu. soalnya kan kita sering tanah kelahiran gitu ya. Iya. Kan tanah kelahiran. Tanggal lahir itu ada tanahnya di mana? Iya kan tanah lahirnya kita di sini gitu. Ini kan artinya ya memang maksudnya kalau aneh pikir-pikir tanah lahir itu kan emang karena manusia kan cuma dari tanah ya, tanah lahir gitu ya. Masih ngomongin serial Tadabbur Quran Adam alaihissalam nih Ustaz Budi. Masih. Iya, jadi Tanah nih sekarang, tanah nih. tanah nih. Tanah nih. Tanah nih. Kita sebenarnya lahir dari tanah gusuran apa tanah gusuran apa tanah sengketa nih? Atau apa ada perbedaan nggak Ustaz antara Nabi Adam alaihissalam tentang proses penciptaannya kan sudah tuh pada episode yang sebelumnya tuh yang ada dokter itu gitu ya. Iya, yang Bapak Riset itu ya, Iya Bapak betul Riset. Bapak Riset iya kan. Dengan manusia Ustaz, kita sebagai manusia. Gimana? Quran itu sebenarnya ini loh, bicara tentang detail loh, menyebut istilah-istilah. Jadi bukan cuma gini. Adam diciptakan dari tanah enggak gitu. Oh enggak. Enggak. Karena Quran mengatakan turab. Kalau turab tuh bahasa kitanya apa ya? Debu lah kira-kira. Turop. Debu, atau ya debu ya. Jadi ya debunya lah. Kemudian di sana ada kata ma, air. Ya kan? Ada kata air. Kemudian ada kata tin. Tin itu tanah yang udah kecampur air, tau nggak? Tanah apa namanya? Lempung. Iya gitu. Lempung. Oh iya. Apa sih lempung ya? Iya, yang lempung itu. Nah, terus nanti ada disebut di Quran itu sebagai hamak masnun. Hamak masnun itu kalau udah tanah campur air tuh, lempung tadi ya. Terus dibiarin itu jadi menghitam dia, jadi agak-agak gelap gitu kan. Itu hamak masnun. Jadi dia mulai berubah kemudian menghitam gitu. Terus ada sol min hamak. Sol ini min hamak masnun ini mengering kan dia. Iya betul. Kan jadi kering tuh. Tanah itu mengering. Jadi itu semua disebut tentang penciptaan manusia sebenarnya. Jadi bukan cuma diciptakan dari tanah enggak. Di Quran itu nyebut ada proses tuh. Jadi kalau kita boleh lihat gini, lihat urutannya. Debu nih sama Allah dicampur air. Iya. Jadi kayak tanah adukan tuh ya. Iya. Nanti dibiarkan terus dia berubah, tanahnya berubah, kemudian nanti dia lama-lama ngering. Tanah ngering gitu. Udah ngering gitu kan. Nah, baru kasih nyawa tuh. Itu Adam. Pantes kayak ini Sat ya. Proses kalau orang bikin apa namanya tembikar atau bikin Bener. gitu kayak gitu Sat ya. Kayak gitu kira-kira gitu lah. Bayangannya kayak orang bikin apa ya, gentong, bikin Betul. persis kayak gitu. Iya. Itu. Nah, itu baru begitu badan Adam jadi kan dibiarkan Allah lama tuh kita udah bahas ya. Kemudian habis itu kasih nyawa, hidup kan. Nah, itulah Adam alaihissalam. Tapi kita anak cucunya agak kebalik, agak. Jadi gini. Coba perhatiin ya, urutannya agak detail nih. Jadi kita tahu nih, kita sama bapak kita tuh beda. Kita sama ibu kita Hawa beda. Bapak kita Adam, ibu kita Hawa beda. Kalau Hawa kita udah bahas ya. Nanti cek lagi aja lah, ya kan episode berapa itu kan. Nah kalau kita sebagai anaknya, anak cucunya Adam dan Hawa itu lain lagi. Itu lain lagi. Tapi tetap unsurnya tanah. Iya. Tetap pokoknya intinya tanah. Nah ini jadi Adam itu kan
duluan mana antara badan fisiknya dengan nyawanya? Fisiknya. Fisik dulu kan? Nah, fisik dulu, baru tiupin nyawa. Iya. Nyawa. Nah, beda sama kita sebenarnya. Sebenarnya ya detailnya. Kalau kita ini begitu Adam nanti dihidupkan Allah, ya. kan itu sebenarnya diusap punggungnya Adam tuh. Itu kan tulang sulbi istilahnya. Iya. Begitu diusap tuh keluar semua anak cucunya Adam sampai nanti hari kiamat. Oh, jadi Nabi Adam tahu saat itu. Ingat nggak? Serial kita ngomongin Nabi Daud, cucunya yang iya. dikasih hadiah umur. Iya, benar. Karena udah lihat gitu. Makanya itu kemudian kita semua itu kemudian kita dipersaksikan Allah. Wa syahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Itu kan? Bukankah aku adalah Robmu? Nah itu semua, jadi kita ini semua walaupun kita nggak ingat ya, kita udah pernah bersaksi bahwa Allah itu Rob kita, gitu. Nah itu tuh artinya kita udah ada, cuma di alam lain. Oke. Tahu ya? Iya. Nah kalau di dunia nih, itu alam kita di alam lain itu, ya kan? Itu nanti dihadirkan, cuma fisik belum ada nih, tapi kita udah ada. Betul ya? Nah, ini agak ngayal dikit nih. Jadi agak berat nih ilmunya ya. Enggak apa-apa ya. Imajinasi lah, berimajinasi kita. Gimana dia itu? Nah, kita baru ada nanti disebut baru ditiupkan ruh. Ya kan? Itu udah ada sebenarnya, ditiupkan ruh di dalam rahim bunda kita. Betul. Ya kan? Waktu kita dalam kandungan itu, dalam kandungan ibunda kita, kemudian kita ditiupkan ruh, kita hidup di dalam kandungan itu kan setelah Nabi katakan tentang 40 hari yang ketiga. Iya. Ya kan, 40 hari yang ketiga tuh. Nah, itu kemudian barulah ada badan terbentuk dalam rahim itu. Kemudian ditiupkan ruh. Fainfukhu fihi ruh. Nah, itu kemudian diikuti dengan catatan takdir yang dikirimkan, kemudian nanti lahir ke bumi. Nah, jadilah kita ini. Jadi sebenarnya mah agak beda urutannya. Cuma ada yang menarik tuh. Tanah. Sama-sama tanah. Sebenarnya ada satu lagi, Lin. Air. Iya. Kenapa? Karena kalau Adam ya betulan tanah dicampur-campur air. Nah, kita disebut sebagai saripati tanah. Jadi bukan tanahnya. Kita kan nggak. Iya benar. Iya. Saripati tanah itu berarti yang dimakan oleh orang tua kita adalah ya yang ditanam di tanah. Ya kan, yang diminum ya air dari tanah ini, ya kan? Air sumur lah kalau. Iya, ya sumur ya mata air ya apa aja kan gitu. Jadi memang saripati tanah. Cuma begitu masuk ke badan orang tua kita, itu makanan dan minuman itu kan kemudian diubah menjadi disebut dengan sebagai air mani. Iya. Kalau Quran kadang menyebut sebagai air yang hina, bermacam-macam nih kadang ya, mahin. Kemudian apa ya? Jadi bapak ibu kita ini Allah menyebut sebagai at-taraib, as-sulb wat taraib. Ya, jadi sulb itu tulang sulbi, ulama mengatakan itu laki-laki. Disitulah disimpannya. At-taraib itu tulang dada, itulah perempuan. Di situ disimpannya keturunannya itu. Jadi kayak kalau Ini menarik nih ilmunya, masya Allah kan datanya nih. ini data ini juga menarik kalau digali sama orang pertanahan kira-kira Ustaz ya. Iya ya, dan juga menarik digali oleh dokter ya kan, orang biologi kan. Oh ini menarik nih. Menarik ilmunya. akan mengetahui melahirkan apa Ustaz, karena percampuran antara tanah yang satu dengan tanah yang lain kalau menunjukkan kelahiran kita Ustaz ya. Betul. Misalnya saya dan Cang nih tergantung bapak ibu kita tuh berasal dari tanah dari mana gitu kan Iya, gitu. betul. Nah, pertanyaannya Ustaz, kalau Nabi Adam sendiri itu percampuran tanah apa Ustaz? Itu Nah itu tuh. Itu menarik tuh. Jadi gini nih. Jadi ternyata kita walaupun beda proses urutan dengan Adam dan Hawa. Kalau Hawa lain banget ya. Kita lihat ya. Tapi kita udah tahu tuh kalau ternyata ada kata kunci yaitu tetap tanah. Ya kan? Dan kedua adalah air. Tanah dan air. Ini sebenarnya kan menarik nih lihat nih. Ya kan? Kalau air itu cenderung disebut sebagai sebagai sumber kehidupan. betul. Karena Quran sendiri juga mengatakan bahwa semua itu diciptakan Allah dari air. Air. Ya, makanya gampang kalau mau melihat kita layak hidup di situ apa tidak adalah ada air apa enggak. Betul. Ya kan? Oke, itu air. Tapi tanah nih, ini menarik nih. Iya, Ustaz. Ini tanah kita menarik. Tanah nih
Ada hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi bunyi hadisnya begini. Innallaha khalaqa Adam, lamma khalaqa Adam, ketika Allah menciptakan Adam itu, ya, maka Allah itu disebutkan sebagai qabdatan. Jadi dari tanah, minal ard itu. Jadi tanah itu, qabdah itu kan segenggaman gini kira-kira nih. Jadi ini diambil dari sini, itu dari semua tempat, dari semua tanah di bumi. Sebentar. Berarti tanah di bumi, Ustaz, bukan di surga. Kan dia kan di surga ya. Ini juga bagus kita ya kan. Iya. Kan di surga nih. Kan belum ada apa-apa, Ustaz ya. Itu bukti bahwa memang sejak awal Adam itu sebenarnya penciptaannya untuk di bumi sebenarnya. Ya kita udah bahas nih, ya kan. Tapi nggak bawa tanah sama gubernur nggak Sat ya? Iya. Berarti tanah di bumi, Ustaz ya. Iya begitu. Karena ada kalimat al-ardnya juga gitu. Jadi memang di tanah dari seluruh penjuru bumi itu diambil dari pojok sana, dari sana. Kalau hari ini benua ya, dari benua Afrika, Amerika, Asia. Diambil semua itu, Australia semua. Nah, itu diambil. Iya. Jadi Adam itu tanahnya tanah percampuran. Dari semua penjuru di bumi ini. Campur, diadon jadi satu. Nah, Bapak semua bangsa. Pantesan manusia model kulitnya beda-beda Sat ya. Nah, lanjutan hadis begitu. Oh gitu. Iya. Lanjutan hadis itu bilang gini. Makanya kemudian manusia itu ada yang warnanya putih kulitnya, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, ada yang campur warnanya. Artinya secara kulit kita beda-beda warnanya kan. Unik-unik tuh manusia di bumi ini kan warnanya itu. Karena memang berarti kamu ya kan lahir dari Adam tuh, tapi kamu dominan dari tanah dari mana nih? Gitu. Jadi ada dominan tuh. Itu secara paling tidak kalau warna itu mewakili bentuk tubuh ya. Makanya kan nanti mata kita beda-beda, hidung kita beda-beda ya kan. Hidung Asia begini udah kan. Hidung masyarakat Eropa lain, Afrika, Amerika, Arab lain ya kan. Ada yang mancung ke dalam misalnya. Iya. Mancung keluar. Sama-sama mancung kan. Iya. Ya, tapi menarik loh Lid, yang harus diingat oleh teman-teman ya, kalau hari ini sebutnya apa istilahnya body shaming. Ya, itu kan nggak boleh ya kan. Jadi nggak boleh mempermalukan fisik, menghina, bully fisik. Karena itu pernah terjadi zaman Nabi juga, pelajaran ya. Karena kalau urusan fisik itu kan kita ini hadiah dari Allah kan. Iya, benar. Ya kan mau ada apa, hadiah dari Allah. Makanya kenapa Allah tuh marah ketika ada orang mengubah ciptaan Allah. Mengubah maksudnya? Ya kan itu kerjaan setan loh. Quran bilang langsung itu. Jadi memang aslinya udah begini, harusnya disyukuri gitu Sat ya. Hidung tuh udah begini nih. Oh, ngubah gitu maksudnya. Iya, kan hidung gini nanti mau panjangin berapa meter ya kan. Baru mau dirubah-rubah namanya. Tampil ya Lid ya. Iya. Enggak boleh Sat ya, enggak boleh. Ada mau mancung ke Petruk. Ya agak-agak Petruk apa cabi-cabi Pinocchio? gimana gitu, ada cabi-cabi gimana gitu. Enggak boleh tuh ya, enggak boleh deh. Mengubah ciptaan Allah tuh Quran sebut itu setan kerjaannya. Allah murka, kau pikir nggak sempurna ciptaanku? Iya sih. Indah itu di mata siapa kan gitu kan? Indah itu di mata siapa? Lagi pula di sisi Allah itu innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah nggak pernah ngelihat fisik kalian, nggak pernah lihat wajah kalian. Iya, betul. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah ngelihat hati kalian dan pada amal kalian. Gitu kan, jelas tuh. Belum lagi kan gini, contoh ya. Kita ngelihat nih orang sebagai orang Asia ngeliat cantik ya gitu. Iya, tapi buat orang Afrika nggak cantik itu yang kita lihat cantik kan? Iya sih benar. Ya, gitu kan? Buat orang sono lain lagi. Iya. Begitu seterusnya gitu. Jadi makanya cara pandang sudahlah gitu kan. Mata kita alhamdulillah beda-beda nih kan. Kalau mata kita sama, rebutan gitu ya. Rebutan. Ya untung kita mata beda-beda ya kan. Itu kalau tanahnya warna-warna tadi Sat. Iya, itu kan fisik Lid ya. Tapi tadi saya bilang ya jangan hati-hati, nggak boleh karena dalam Islam tuh pernah kejadian gitu ya. Itu pelajaran juga. Jadi ketika sahabat Nabi SAW kan ada sahabat mulai warna kulit hitam kan? Betul. Kan Bilal contohnya ya. Dan bukan cuma Bilal loh, ya kan? Pantas Nabi marah waktu ada sahabat yang menyebut fisik. Betul. Sampai Nabi mengatakan inna kamruun fika jahiliyah. Kamu tuh masih punya sifat jahiliyah. Jadi kalau body shaming dalam Islam itu jahiliyah. Allah.
jangan ngomongin fisik ya kan, nggak Iya, boleh tuh. Iya, Ustaz. Ya kan, orang menghina fisik, pesek, nggak boleh, jangan begitu. Itu kalau itu maknanya penghinaan tuh, itu jahiliyah. Itu Nabi sudah sampaikan. Oke, ya, jadi Nabi sudah menyebut tuh tadi Adam tuh diciptakannya dari berbagai, tapi anak turunnya tergantung. Dia itu dari bagian tanah yang mana dari Adam, gitu kan? Nah, makanya secara fisik ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang campuran, kayak gitu kan. Nah, itu kalau itu warna mewakili fisik berarti kan ada hidungnya begini, ada yang matanya begitu, ada yang gitu kan. Ada yang rambutnya kan gitu kan, ya kan. Jadi memang manusia itu serba salah ya. Dikasih rambut warna hitam nih, diputih-putihin. Dikasih warna putih, dihitem-hitemin. Ya, begitulah manusia tuh, ya kan. Memang. Kalau tanah itu di syariat ngasih unjuk tentang karakternya nggak sih? Nah, itu kata berikutnya, Le. Itu hebat kalau didikap ya. Emang tajem ya itu kan. Tanya tentunya ada dalilnya tuh, enak banget sih kayak gitu ya Allah. Ya, saya memahami gitu karena setelahnya itu menarik kata Nabi. Ada juga tuh yang khabith, ada yang thayyib, ada yang sahal, ada yang hazan. Ini jenis tanah nih sebenarnya. Iya. Ada tanah itu yang khabith, tanah itu memang jelek tanahnya. Tahu kan tanah jelek, tahu kan itu? Contohnya apa contohnya? Itu tanah jelek, tanah gimana? Ya kayak keras kali Itu saat. kan tandus, ya kan gitu kan, ya kan. Nggak bisa numbuh apa-apa. Iya, atau tanahnya nggak bisa numbuhkan apa-apa gitu. Tapi ada tanah itu emang bagus, thayyib tanah itu. Subur banget, nggak usah tanam, lempar kita aja numbuh. Ya kan itu memang ya Allah, itu nggak diapa-apain memang numbuh ya gitu. Itu diambil buat Nabi Adam tuh. Iya, semua Nabi Adam punya tuh. Nah, tapi itu kan masalah kualitas tanah. Ada yang bagus lagi setelahnya. Itu menunjukkan permukaan tanah. Wow, permukaan. Tampak luar. Permukaan, ya kan? Datar gitu. Contoh datar. Makanya kalimatnya sahal. Kemudahan. Sahal itu di situ bukan mudah artinya. Sahal itu di situ artinya tanah datar. Kenapa disebut sama dengan mudah? Karena kan kalau datar kita jalan juga gampang, ditembus gampang. Iya. Nah, baru hazan yang kedua. Hazan itu tanah yang naik turun. Enggak datar dia, lawannya datar. Curam, naik turun. Jadi kalau bertemu tanah datar dengan tanah naik turun tuh jadinya bisa beda gitu Ustaz ya. Iya, paham ya sekarang ya. Gampang jadi saya ini kan, misalkan ya ini kesimpulan gue ya. Jakarta kayaknya tanahnya datar lihat gitu kan. Ya Jakarta gampang gitu kan. Mudah gitu. Iya, betul. Nah, gitu lah Ustaz. Artinya cara kenalin Betul, gitu. betul. Makanya ulama menjelaskan nih. Kalau yang pertama tadi fisik kan. Ya. Nah, fisik kan yang warna kulit. Kalau kita terjemahkan lebih lanjut ya mungkin ya fisik, rambut, ya apa oke. Kalau yang kedua ini kan karakter. Benar. Ya kan? Datar itu menunjukkan tadi. Betul, dan ulama menjelaskan loh. Ulama itu jelasin gini. Makanya ada orang tuh umpamanya yang sahal. Sahal itu disebut alin, lembut orangnya, cenderung rifq, punya jiwa yang penyantun, yang ramah, yang gitu. Ada orang gitu emang. Itu bawaan, gak usah belajar juga mau gitu orangnya gitu. Ya kan betul kan? Nah, tapi ada orang karakternya emang hazan. Curam, naik turun. Ya kan? Jadi kita nih kalau mau gitu, udah manjat, kepleset-pleset, gak nyampe-nyampe ke orang itu, Lid. Ketemu aja susah banget, prosedural, rumit, ya ada. Padahal yang gampang tapi menjadi ruwet gitu. Sekali ketemu dibentak gitu. Udah susah ketemu, sekali ketemu ditinggal. Itu pengaruh tanah. Pengaruh tanah. Berarti gampang ya maksudnya kalau penjelasan ini jadi kalau kita mengenal diri kita, atau itu kan gampang kita lahirnya dari mana nih? Tanahnya dulu datar, curam apa gitu ya? Kan gitu ya? Tapi kita ya bukan tanah kita di mana ya, itu tanah Adam dulu ya kan. Okay. Diambil dari mana nih? Sekarang yang dominan nih di kita nih apa nih? Ya kan. Jadi bukan ini bukan misalkan aneh di Jakarta nih. Dulu di Jakarta tanahnya datar nih. Bukan gitu. Jadi ini Adam, tanah Adam. Tanah Adam. Ya kan. Tanah Adam tuh nanti diciptakannya dulu Adam, antum kebagian tanah yang apa nih? Kalau ada sifat bawaan tuh jadi aneh, ingat juga Ustaz Budi pernah nyampein tentang tema bahwa ada manusia tuh secara sifat memang dia sudah punya bawaan yang tinggal di bagaimana dia terjaga, nanti kalau yang lain dibentuk gitu, supaya dia menjadi baik gitu. Itu kan jadi sebuah pertanyaan Ustaz. Selain tadi hadis itu mungkin ada pertanyaan tentang jadi kalau udah baik ya udah Ustaz, ngapain juga harus diurus cara mendidik kan. Kalau udah buruk udah baik kan udah ada yang bimbing tuh udah jadi. Kalau buruk capek-capek kita ngurusin, udah buruk kita ngurusin. Dididik usah diubah juga kan bener gitu.
Itu gimana tuh? Betul. Jadi kemudian jadi nanya gitu, terus gunanya apa pendidikan ya? Bener. Nah ini. Sebenarnya begini nih, kan kita ini kan gini ya, kan kita nggak satu jenis tanah juga sebenarnya. Contoh. Di satu sisi contoh ada orang tuh yang untuk masalah harta, contoh ya masalah harta, dia itu bawaan dirinya adalah tanah datar, sahal, dari tanah datar ya. Berarti untuk harta tuh orang mau meraih harta dia tuh mudah, artinya orang dermawan, ya kan? Iya, benar. Ngasih orang tuh gampang, orang ambil. Iya, Gitu. iya benar. Gitu itu orangnya datar, tanah datar ya kan untuk masalah harta gitu. Bisa itu di situ, tapi bisa jadi nanti urusan yang lain gitu. Mungkin dia agak curam tuh. Atau ada ungkapan wa baina dzalik, itu ada yang menjelaskan, ada ulama menjelaskan bahwa campuran. Jadi dia ada datarnya, ada curamnya. Datar di mana, curam di mana. Kan gitu kan? Itu. Nah itu ada orang emang datar aja tuh, datar. Gampang, mudah diraih gitu. Ada yang curam, ada yang campuran. Jadi menunjukkan karakter nih sebenarnya ini. Ya kan karakter-karakter kita tentang, dan nah ini contoh di keluarga. Ini aneh jengkel ini. Jujur nih saya marah nih. Aduh. Ngeselin banget kayak gini. Jadi maksudnya gini loh, Mbok kalau jadi ini loh, kalau jadi apa istilahnya? Public figure, kayak keren-keren loh. Iya. Kayaknya mulai. Itikaf jadi kesel mau kita nih. Iya. Ya kan? Tapi ini temanya tadabur sih, Zat. Mudah-mudahan jadi pelajaran mahal. Oh iya benar-benar insyaallah. Bukan ini ya. Sekali-sekali nasihatin Ustaz. Iya benar. Makasih. Ya Allah. Iya. Enggak aneh kesel. Kadang-kadang orang bilang gini kan, rumah tangga ya Allah sudahlah zaman kayak gini yang udah kita pernah bahas ya. Bener. Orang nikah nggak terlalu berani. Iya. Sekalinya public figure kemudian nikah sebentar cerai. Atau berantem berkepanjangan pertontonkan. Udah gitu ngasih alasannya simpel lagi. Kenapa cerai? Udah nggak cocok. Tuh, di mana-mana kita nikah tuh, ya kan? Kita beda tanah. Betul lah Jang ya, kita pasangan beda tanah. Benar. Kita nggak tahu tuh tanah pasangan kita apa sebenarnya, ya kan? Ya Pastinya sekalipun tanahnya sama Jakarta, tanahnya beda. Beda. Kau dulu dari sumber Adammu lain gitu. Kalau yang satu tanah sengketa ya kan. Iya kan? Iya sama Jakarta. Bisa jadi begitu. Iya. Jadi berantem mulu. Tanah sengketa sih. Iya. Satu tanah gusran belum dibayar ya kan? Berantem mulu ya. Sama Jakarta jadi kagak cocok ya. Lanjut. Iya kan? Iya. Aneh. Benar. Ya kan jadi Alasan itu malah nggak tepat karena udah ya jelas Allah. berbeda. Ya, antum kalau sudah tahu beda warna, ini contoh nih beda warna ya kan, satu warnanya hitam tanahnya, satu warnanya merah umpamanya ya. Dicampur kan kenapa nggak dianggap indah? Iya, benar. Percampuran antara merah dan hitam. Jadi ya hitam kan? manis ya. Jadi hitam manis ya. Manis Ya kan? kayak gitu ya. Ya kan kenapa nggak begitu? Ya kan maknanya adalah hitam manis kan. Iya kan? Benar. Bukan dibilang kagak cocok gitu. Terus yang satu umpamanya karakternya sahal. Yang satu karakternya banyak hazan tadi itu, agak curam-curam lah ya kan. Benar. Satu orangnya gampang, ringan, apa bahasa kitanya apa? Pokoknya itu orangnya cenderung gampang lah orangnya. Gampang Ini tangan, ada yang sulit, yang rumit, yang gitu ya. Ada yang keras karakternya gitu. Justru itu indahnya gitu kan. Sekarang contoh lihat ya, contohnya orang-orang Jakarta nih, ya kan kayak Pak Encang nih orang Jakarta nih. Orang Jakarta lihat kan itu tinggal di datar kan. Ya, semua Jakarta tinggal datar. Betul. Tapi coba cek kalau weekend kemana mereka? Iya benar. Nyari tempat curam, kurang kerjaan tuh orang Jakarta ya kan. Kalau kita bilang gitu. Kenapa nggak begitu cara menerjemahkan pasangan Anda? Betul kan? Memang saya datar, tapi saya perlu curam. Ya kan? Ya kan? Orang-orang curam juga sama. Masuk curam terus, sekali-kali datar kan? Ya gitu. Iya. Itu kan dari tanah ya, dari tanah. Iya kan. Terus tiba-tiba cerai alasannya sudah tidak terjadi kecocokan, bel gedes. Iya emang ngamuk lagi dah gue itikam nih kan. Barokah dengerin. Kasih contoh yang baik lah ya Allah, kasih contoh yang baik, umat ini kayak gini dikasih contoh kok yang nggak baik gitu loh. Dia tuh nggak sadar ya kalau kayak gitu-gitu tuh menghadirkan dosa yang terus mengalir tuh, karena ditiru banyak orang. Nanti besok-besok ada anak muda baru nikah kemudian dia bilang wah saya udah nggak cocok nih, akhirnya cerai. Subhanallah.
Jadi gampangin jadinya. Gampangin gitu. Dari mana nonton si public figure, dosa loh sekalian makan dosa itu kan. Ya Allah, teladan yang salah. Iya Bukan gitu sebuah loh. Teladan jadinya kan. Iya. Ya, kan jadi artinya gini lah, artinya poin berbeda. Memang berbeda, makanya kalimatnya kan nah ini kata kunci nih. Ya Yohanes. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Udah beda jelas ya. Jelas ya benar ya? jelas. Aku ciptakan wahai manusia dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Nih lihat ini. Laki, perempuan beda. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku beda lagi. Udah bangsa beda, suku beda, laki beda. Enggak ada yang sama kita ini memang. Nah, kata kunci satu. Lita'arufu. Ya Rob. Berarti kalau gitu bukan nggak cocok, nggak ta'aruf. Enggak ta'aruf. Tuh loh, ya kan? Jangan Jadi bukan enggak ta'aruf ya berarti, cocok. ta'aruf ya. Jadi gini, kalau ada orang bilang kenapa Anda gagal ta'aruf? Benar-benar salah ta'aruf. Bukan enggak cocok, Anda gagal ta'aruf. Andai Anda ta'aruf kayak tadi kan? Ta'aruf itu kan saling mengenali. Satu lagi cara Cang. Kata arafa, ta'aruf kata arafa. Arafa itu mengenal. Maka ta'aruf saling mengenal. Tapi kata arafa itu juga berasal dari kata urf. Urf itu kan kebiasaan, adat, budaya. Oh iya. Jadi tolong kalau ta'aruf itu mbok ya kamu tuh saling mengenali dengan pasanganmu latar budaya masing-masing. Latar keluarga kebiasaannya kayak apa. Masuk Sat. Iya kan itu ta'aruf loh. Tapi kata urf juga loh. Oh, ini cuma saling mengenal aja ya. Iya. Padahal dalam lagi ya, maksudnya punya akar-kata Ya, sama. dan nanti sebenarnya ada yang lebih tinggi juga. Karena lihat kata ma'ruf artinya, ma'ruf. Baik. 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 Akar katanya sama dengan ta'aruf dengan urf. Iya. Arafa, urf, ma'ruf sama akar katanya. Jadi artinya apa? Artinya ini sebenarnya andai, ya kan? Andai kamu saling mengetahui, kemudian kamu memahami latar urf itu, Ma'ruf. maka menjadi ma'ruf. Ih keren. Jadi ini menarik jadi Zat. Pinter dia. Aneh. Pokoknya ini itikaf soal seru sih. Pinter Iya, dia. Zat. Jadi menarik Zat kalau gitu. Ini ada kaitan erat kenapa kita ini nanti pulang kampung gitu kan. Pulang kampung ketemu dengan keluarga untuk ngecek tanah berarti Zat ya. Benar. Kan supaya Benar. ya supaya tanah kita tahu nih kita ini sebenarnya punya latar urf tadi seperti apa gitu kan. Ya Zat ya. Benar. Itu kalau di Islam ilmu Boleh nggak nitip? Nah, saya nitip nih. Nitip buat yang siap-siap pulang kampung, ya kan? Iya, gimana? Tapi Ramadan belum selesai nih, ya kan? Iya. Tapi ini hari nitip lagi yang lah gitu. iya, nitip yang mau pulang kampung. Kan pulang kampung itu artinya kita pulang ke kampung, ya kan? Di Islam itu ada ilmu besar banget tapi kita abaikan, sehingga kita kehilangan sangat besar sebuah ilmu, yaitu ilmu nasab. Ilmu nasab. Ya. Nasab itu ilmu besar banget. Contoh kita nggak peduli nasab. Tidak semua ya, di sebagian kita, ya kan. Coba sebutin nasab ke atas. Iya. Saya bin siapa. Orang nggak semua orang mampu menyebutin banyak loh, betul nggak Jang ya? Benar. Kalau Jang mah sebutannya banyak dia. Jang ya, sebutan tuh ke atas banyak ya. Enggak Sat, sampai bapaknya kakek dong. Lumayan ya bapaknya kakek ya, bapaknya kakek. Oh iya. Canggah berarti. Enggak dong. Sorry, iya benar bapaknya kakek. Buyut. Bapaknya kakek buyut dong ya. Kalau sampai canggah keren. Sampai Masih atas lagi. Sampai bapaknya kakek. Antum mana? Anak aneh yang tahu malah Zat waktu anak aneh dapat tugas dari gurunya nyari nasab. Itu malah saya terus telepon adik bapak. Itu sampai kenal bapaknya buyut. Gitu. Anak-anak malah hafal tuh. Dong. Gitu karena emang ilmu nasab. Kan enggak banyak lihat ya. Itu kan didapat pun setelah nyari, Bener ya kan? Dan setelah dapat tugas dari gurunya. Tugas gurunya ya kan? Iya benar. Bagus tuh sekolah Iya keren itu. Zat. Guru Sekolah di mana tuh? tahu sekolah siapa itu. Iya. Ya kan? Jadi gini nih, kan ini beda ya, kan beberapa masyarakat di Indonesia juga ya, juga di beberapa negara itu mereka peduli dengan nasab, ya kan, sampai kalau disebutin namanya dia tahu saya bin fulan al fulani, dari suku mana keluarga besar siapa itu tahu dia. Mas emang fungsinya apa saya kira tahu gitu. Nah itu gini Fungsinya apa ya? pertama nih ya, itu di dalam Islam disebut satu dari asasiyat khamsah, 5 hal yang paling mendasar. Ini 5 hal yang paling mendasar di kehidupan ini yang sangat dilindungi syariat Islam. Jadi bahasa ini kalau bahasa lebih gampang, syariat Islam ini dihadirkan Allah
itu untuk melindungi 5 hal yang mendasar di kehidupan itu. Salah satunya adalah nasab. Ini masalah kehormatan kan, masalah kehormatan, masalah nasab. Segitu pentingnya kita nggak peduli, Iya. sih. ya kan? Padahal kita kalau belajar sirah tuh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, terus ya. Betul. Itu kan nasab ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apa pentingnya belajar nasab? Iya. Bisa. Nah, salah satu yang penting ada nih. Nabi itu pernah menyampaikan contoh ya tentang hadis tentang tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Oh iya benar. Kan, betul kan? Benar. Iya. Salah satunya karena apa? Wanita dinikahi karena 4 hal. Salah satunya karena nasab. Nasab benar. Keturunan kan? Iya, kita nih itu perempuan keturunan siapa? Nah, tapi dalam riwayat lain bukan linasabiha, lihasabiha. Hasab tuh lain lagi berarti. Lain lagi. Jadi artinya di dalam nasab ada hasab. Di dalam nasab ada hasab. Kalau hasab, kalau nasab kan Nasab itu jelas ya. Nah, nanti Saya bin siapa, anak turun siapa, terus sampai keluarga besar saya, suku saya terus ya. Kalau hasab adalah apa karya besar di nasab saya ini. Jadi kalau saya cek nih ke bapak saya, ke ibu saya, ke mbah-mbah saya, terus ke atas, kakek nenek buyut terus ke atas, saya akan tahu tuh, oh keluarga besar saya itu turun temurun. Dia punya karya besar, punya kebaikan di sini. Contohnya gini contohnya, oh keluarga besar saya itu keluarga besar ilmuwan, dermawan, keluarga besar kepemimpinan. Umpamanya ini contoh, ya kan gitu ya. Nah itu arti itu loh, kan itu tanah kita. Iya benar. Bener gak? Benar. Di dalam diri kita ada tuh. Nah kalau ada dalam diri kita, ya kan tadi pertanyaan pendidikan nih, Iya. ya kan ada dalam diri kita itu ibarat saya suka nyebutnya kayak gini, kayak apa ya? Kayak gas yang buat masak tuh. Itu tuh gasnya gede banget dalam diri kita di 3 poin itu. Itu nggak usah dipakai api gede, nyala dia cuma dipantek, push. Iya benar. karena ada Dan nyalanya besar dan lama gitu, nggak mati-mati. Beda sama yang kecil bahannya cuma tahu lihat korek itu nggak, korek gas tuh. ya karya. Segitu kan. Lama-lama habis tuh nggak lama itu. Nyalanya kecil, ceklak, nggak nyala, ya kan? Tapi bisa dinyalakan, bisa. Tapi nggak akan sebesar yang sudah punya hasab. Nah disitulah pentingnya pendidikan tuh. Tadi pertanyaan pendidikan kan? Di situ pentingnya. Bisa kok orang dididik baik bisa. Ya kan? Walau nanti tidak akan pernah bisa sebesar yang memang sudah punya hasab. Maka cek hasab Anda di mana. Nanti gak susah-susah loh didik ya kan? Ya kan gitu kan? Nah itu tuh kita abaikan. Kita gara-gara lo jangan sibuk. Wah coba tes ini, cek. Kan ada saat sekarang metode macam-macam Ya, untuk kenal bakat minat anak-anak. Iya. Padahal minat itu cukup cek hasab dan nasab ya. Iya berarti gampang, misalkan anak saya ini saya tinggal cek aja nih, saya, bapak saya, kakek Masuk saya istri juga. gitu. Oh iya dong kan kita dari bapak ibu kan gitu. Cek apa gitu kan, nanti apa nih gitu. Akan ketahuan tuh. Kan ketahuan. Artinya kita ini campuran. Iya. Tinggal contoh gini, saya umpamanya berapa bersaudara gitu ya. Nah itu kan cuma beda persentase saja. Kalau saya umpamanya, saya dominasi tanah bapak saya yang ini sekian persen, ya ibu saya sekian persen. Mungkin nanti kakak saya beda, adik saya beda. Tapi nggak akan keluar dari itu. Dan itu dalam terjemahannya menjadi hasab. Menarik. Titip ya. Jadi nanti kalau PR. Ya. Jadi bukan sekedar pulang kampung doang ya. dia pulang kampung. Iya, pasti bukan sekedar ya itu kan. ya. Lah, buat tanya. Iya sih. Tanya gitu. Kalau nggak tahu mbaknya tanya ke tetangga-tetangga dulu, mbah saya gimana ya, dulu kakek buyut saya gimana ya. Siapa tahu masih ada yang bisa bercerita, ya kan. Kita ambili kebaikan. Oh berarti ini ada di saya, ada di anak-anak saya. Ya. Ih mah, itu Ya, mah. kalau gitu nanti kita pulang kampung kudu ngecek hasab nasab nih berarti kan. Ente. Istilahnya sekarang ini kali. Tapi dia mah gak punya kampung ya, lupa saya. Saya. Kan istri masih ada, Oh iya, kan lupa. ada kamu juga istri mah. Ya kan. Jadi bahasanya pulang kampung ngapain? Cek tanah. Iya benar. Dipikirnya lagi ini sawah ya, tanah. Cek nasab. Ya Sang, kita pulang kampung lah nanti lah. Tapi nanti lah ya. Ya, luar biasa. Cek tanah ya. Cek Cek tanah. Cek tanah.